Fu, apakah kamu benar-benar bertekad untuk pergi? Anian hanya bingung. Maukah kamu... Dilaporkan Lo Huainian, CEO dari grup Lu, menghabiskan jutaan untuk merayakan ulang tahun aktris Ye Fanzi. Saat hamil 39 minggu, wanita simpanan suamiku di pesta ulang tahun menyinggung klien besar. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Untuk menjaga pesanan, dia ingin aku berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Wang, Untuk wanita simpanannya. Ye Fanzi yang membuat kesalahan. Kenapa aku harus minta maaf? Aku Xiaozi yang berulang tahun. Bagaimana dia bisa menderita seperti ini? Tapi aku masih hamil. Bagaimana jika bayinya terluka? Hanya berlutut. Dulu kau tidak begitu lemah. Dengan keributan ini, air ketubannya pecah. Kak, bukankah aku sudah bilang? Aku sedang perjalanan bisnis. Jangan hubungi aku jika tidak penting. Dasar bocah kau merayakan ulang tahun wanita lain? Berita itu menjadi berita utama. Apa kau pikir aku buta? Kak, seingatku, kau tidak suka menonton berita, kan? Zhang Fu datang mengadu padamu, bukan? Biarkan dia menjawab telepon. Aku akan bicara padanya. Nian, apa yang terjadi? Tidak itu. Lari depung lebih dan petik. Dari ulang tahun sih kita. Fu, setelah seminggu, saat kau pulih kau harus pergi. Sebelum kau pergi, apa kau ingin melihat anak itu? Anak itu yang lahir dari rahang maut, aku melewati semuanya untuk melahirkan bayi berharga ini. Bilang aku tak punya perasaan, itu bohong. Tidak baik. Pasien mengalami pendarahan dan shock. Cepat, cepat. Zi, selamat ulang tahun. CEO Lu dan Nyonya Lu cium. Hari itu, aku mengalami pendarahan saat melahirkan dan hampir mengalami shock. Tapi dia bersama kenarinya saling mencintai. Fu, bayi ini beratnya hanya 3 jin saat lahir. Dokter menyarankan perawatan hati-hati. Bagaimana kau tegak? Cukup. Jangan katakan lagi. Kau berjanji padaku. Selama aku melahirkan anak ini, kau akan membiarkanku pergi. Dalam 7 hari, aku akan meninggalkan keluarga Lu. Dalam 7 tahun, ini pertama kalinya dia membungkuk padaku. Dia tidak pernah secara proaktif mengirimiku pesan, bahkan sekalipun. Setrika kemejanya. Aku akan segera membutuhkannya. Kemejanya sudah disetrika, apa kau ingin aku membawanya? Terakhir kali aku melihatmu memakai kemeja ini, itu terlalu besar. Kamu makin kurus akhir-akhir ini. Meskipun pekerjaan sibuk, jaga dirimu. Aku membuat favoritmu, iga bakar. Aku akan mengirimkannya bersama kemejanya. Oke? Aku menunggu berulang kali, tapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Zhang Fu, jangan menoleh ke belakang. Karena kau sudah memutuskan pergi, tidak bisakah kau bersikap lebih terkendali? Zhang Fu, kau sangat sejak tahu terima kasih. Terima atau tinggalkan. Tunggu aku. Baik. Kakak, lihat dirimu. Kau tidak pernah cantik, dan setelah melahirkan tubuhmu rusak. Bagaimana kau bisa layak untuk CEO grup Lu yang bergengsi? Jika aku jadi dirimu,
Aku akan terlalu malu untuk tetap di sisi Nian. Aku tahu ini adalah cara untuk memprovokasiku. Di masa lalu, aku akan dengan marah melawannya. Apa yang kau lihat? Kau! Nyonya Lu, aku hanya menyukai Nian dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Apa kau ingin membunuhku untuk membungkamku? Jiang Fu, cemburu ada batasnya. Apa engkau benar-benar ingin menjadi pembunuh? Tapi sekarang aku bukan lagi Jiang Fu yang tidak memiliki apa pun selain Lu Huainian di hatinya. Minta maaf pada Zi. Di masa lalu, aku akan membuang belati itu. Dan dengan putus asa menjelaskan kepada Lu Huainian bahwa dia sedang berpura-pura dan memfitnahku. Tapi kali ini aku tidak membuang belati itu, sebaliknya aku ikut bermain dan bertindak sebagai penyiksa. Bukankah itu hanya permintaan maaf? Permintaan maaf semacam ini? Apa kau puas? Permintaan maaf semacam ini? Apa kau puas? Jika kau tidak puas, aku bisa... Cukup. Kau benar-benar gila. Apa terjadi di tangan? Dalam 7 tahun pernikahan, Lu Huainian telah bersama berbagai bintang di industri hiburan besar dan kecil. Beberapa bekas luka ditinggalkan oleh kekasih Lu Huainian. Beberapa ditinggalkan oleh Lu Huainian ketika dia membela kekasihnya. Dia menatap pergelangan tanganku seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Begitu lama sampai kupikir dia akan mengingat asal-usul bekas luka ini. Jiang Fu, kau sudah belajar menjadi pintar sekarang. Tahu cara mengubah taktikmu. Gagal menangkapku basah, kau mulai menyakiti dirimu sendiri untuk menarik perhatianku. Memang Lu Huainian, kau tidak pernah punya hati. Aku udah bilang padamu, jangan berpikir bersikap seperti ini. Akan membuatku memaafkanmu. Jika engkau membiarkan Xiaozi terluka lagi, aku akan melepaskanmu. Baiklah. Lu Huainian, saat kupikir hanya tersisa 3 hari untuk meninggalkanmu, luka-luka itu tidak terasa begitu sakit. Betapa konyolnya, setelah 7 tahun pernikahan, satu-satunya hal yang Lu Huainian dan aku pernah miliki bersama adalah foto pernikahan. Ayo kalian berdua, dekatkan sedikit. Apakah ini pemotretan foto pernikahan? Pengantin pria terus mengerutkan kening. Suruh dia menjelaskan pengantin wanita, tapi dia tidak mau. Jika kau tidak ingin menikah, jangan saja. Tepat sekali. Ayo pengantin pria, tersenyumlah sedikit lagi. Ya, seperti itu. Siap 3, 2, saum. Itulah satu-satunya foto Lu Huainian dan aku. Dia tersenyum dipaksakan di wajahnya, tapi aku sangat menyukainya. Tapi Lu Huainian tidak menyukainya sama sekali. Tidakkah kau suka foto itu yang paling mana kau menurunkannya? Ekspresi wajahnya ini mengingatkanku pada tahun pertama pernikahan saat pertama kali aku pergi ke hotel. Aku mencakar wajahnya. Lu Huainian juga seperti itu, bersandar di pintu, matanya riang. Kenapa kau mendekati suamiku? Kenapa kau mendekatinya? Aku bertanya kenapa. Hei perempuan, kenapa? Terus pegang, tanpa dia, masih ada si Wu. Lu Huainian, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Membosankan. Dulu, aku paling takut menghadapi versi Lu Huainian ini. Tidak peduli betapa histerisnya aku, dia selalu memiliki
Sikap penonton sama sekali acuh tak acuh, membuatku terlihat seperti badut yang konyol. Tapi sekarang, aku tidak peduli sama sekali. Ayah bertanya padamu, mengapa kamu menurunkan foto-foto itu? Mau kemana? Aku sedang sedih, jadi aku pergi liburan dengan teman-teman perempuanku beberapa hari. Aku menyakitimu hari ini. Demikian mulai hari ini, aku akan tidur denganmu. Dia sebagai kompensasi. Cari selingkuhanmu? Aku tidak peduli dengan perhatianmu. Chang Fu, berhenti bersikap sulit ya. Lu Huainian, bau parfummu membuatku pusing dan membuatku ingin muntah. Bukankah kamu hanya menyalahkanku karena tidak menyentuhmu tahun ini? Aku telah berkebiskan oleh hari ini. Lu Huainian, kamu pria jahat. Jangan sentuh aku. Itu menjijikan. Chang Fu akan seakan singgis ini. Ruang belajar dan kamar tidur dipisahkan oleh dinding. Aku tahu Lu Huainian melakukannya dengan sengaja. Dia menggunakan cara ini untuk menghukumku. Nyonya Lu, Correct eye. Mengapa hatiku masih sakit tak terkendali? oh, Nian. Chang Fu, lihat tren yang sedang viral. Secara terbuka menantang istri. Sungguh tidak tahu malu. Dia hanya pamer. Fu, seluruh internet mengutuk Yefanzi. Weibo-nya crash. Ini jelas perbuatannya. Tapi yang tidak aku mengerti adalah apa motifnya menempatkan dirinya di pusat badai. Chang Fu, Ain sudah aman ya, Neca. Kau begitu kejam. Tidak heran tadi malam kau tidak bereaksi sama sekali. Kau sudah merencanakan bagaimana menghadapi Z. Bahkan tahukah engkau bahwa dia depresi? Dia diprovokasi olehmu untuk menyayat pergelangan tangannya. Untungnya aku tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Z orang yang sangat baik hati, tapi kau menghancurkan karirnya. Dia sama sekali tidak menyalahkanmu. Dia hanya ingin kau pergi ke rumah sakit, meminta maaf padanya, dan membersihkan namanya. Kau adalah orang yang terlibat? Apa kau tidak tahu dia tidak bersalah? Ikut aku untuk meminta maaf sekarang. Nyonya Lu, Apakah hal-hal di trending search itu benar? Nyonya Lu, Yefanzi, apakah dia benar-benar wanita yang mengganggu keluargamu? Luka di pergelangan tanganku belum sembuh, tapi aku sudah tidak merasakan sakit lagi. Chang Fu, apa yang harus dikatakan? Apa yang tidak boleh dikatakan? Kau perlu tahu. Tuan Lu, tenanglah. Aku di sini hari ini untuk mengklarifikasi. Nona Ye, maafkan aku. Kau tidak, tadi malam kau hanya datang menemui Tuan Lu untuk urusan bisnis. Aku terlalu kejam. Aku sengaja mengambil foto yang tidak jelas dari Anda dan Tuan Lu, mengunggahnya online, dan bahkan menyewa troll untuk menyerangmu di Weibo. Dari awal hingga akhir, Anda dan Tuan Lu sepenuhnya tidak bersalah. Akulah yang cemburu. Aku menggunakan cara-cara curang untuk menjebakmu. Maafkan aku. Nyonya Lu, permintaan maafmu itu tidak setulus. Lihatlah Nona Ye, kau sangat menakutinya.
Yevanzi khawatir aku akan membongkarnya, dan bagaimana cara keluar dari itu. Dia mengambil jalan keluar yang diberikan wartawan, dan pura-pura depresi. Aku tidak. Aku hanya pengagum Tuan Lu. Jika mencintai seseorang itu salah, maka aku akan mati saja. Z, mencintai seseorang tidak salah. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Chang Fu, berlututlah dan minta maaf pada Z. Di jamuan perayaan itu, Yevanzi menyinggung seorang klien, Lu Huainian menyuruhku berlutut menggantikannya dan meminta maaf. Aku menjadi bahan tertawaan di kalangan gosip mereka. Sekarang, dengan wartawan dari semua media besar di sini, jika aku berlutut, aku takut seumur hidupku, aku tidak akan bisa menegakkan kepala lagi. Apa yang kau tunggu? Kau tidak ingin sahabatmu kehilangan pekerjaannya, kan? Lu Huainian, ini adalah terakhir kalinya aku akan diancam olehmu. Bukankah mereka bilang, Tuan Lu dan dia tidak bersalah? Mereka sangat dekat. Mungkinkah diam-diam benar-benar ada sesuatu? Sebenarnya, Yevanzi adalah cinta pertama Tuan Lu. Dulu, dia menderita depresi dan pergi ke luar negeri untuk berobat. Mereka mendapatkan akta nikah sebelum pergi ke luar negeri. Dia adalah istri sah dari Tuan Lu. Aku hanya menyelamatkan adik Tuan Lu, dan dia untuk membalas kebaikan hatiku yang menyelamatkannya, mengizinkanku menikah ke keluarga Lu. Tuan Lu dipaksa menikahiku. Tuan Lu, apakah aku benar? Lu Huainian yang selalu agresif, untuk pertama kalinya terdiam, wajahnya penuh keterkejutan, tidak menyangka bahwa aku bisa membuat-buat alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi dia tidak menjelaskan, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk melindungi Yevanzi. Already? Nyonya Lu adalah orang jahatnya. Iya, akulah orang jahatnya. Mulai sekarang, aku tidak lagi berhutang apapun pada keluarga Lu. Malam itu, Lu Huainian menungguku. Di villa sepanjang malam, dia sedikit gelisah. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran aku berlutut di depan para wartawan, mengklarifikasi rumor. Begitu tenang, begitu putus asa. Kemana perginya Fu? Kenapa dia belum bisa kembali? Tuan Lu, berita buruk. Nyonya melompat ke laut. Apa katamu? Ini adalah rekaman, pengawasan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku akan mencari Fu. Lu Huainian, bangun. Fu sudah meninggal, sudah diberitakan di berita. Berapa lama lagi kamu akan begitu konyol? Mustahil. Aku tidak percaya. Dia sudah mati. Kau bohongi aku, kan? Kalian semua bohong padaku. Aku bakal mencari Fu sekarang. Fu! Nian. Ayo pergi. Kau ikut aku untuk mengambil jenazah Fu. Tidak. Kau tidak akan mati. Bahkan jenazahnya, kakak iparku yang pergi untuk mengambilnya. Fu! Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Jadi pergi yang kau maksud seperti ini. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Nyonya turut berduka cita.
Kenapa bau alkohol menyengat? Nian. 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 Nian, hari ini adalah pemakaman Fo. Kau harus pergi menemuinya juga. Dia tidak mati. Fu tidak mati. Kak, kau berbohong padaku? Bukan. Kalian semua berbohong padaku. Apakah dia menyenangkan menipuku? Menyenangkan. Nian. Fu belum mati. Dia masih harus membuatkanku sup mabuk. Fu, di mana kau? Aku sudah menikah dengan Lu Huainian selama 7 tahun. Setiap kali dia pulang dari jamuan, aku akan membuat sup mabuk dan menyuapinya satu persatu. Berapa banyak dia minum? Minumlah sup mabuk. Lu Huainian! Kenapa kau lama sekali? Kau tidak menghargainya saat dia masih ada. Sekarang setelah dia mati, akhirnya kau menyesal? Ya, mengapa ya kau tidak tahu untuk menghargainya? Dia gadis yang begitu baik. Aku diadopsi oleh keluarga Jiang sebagai istri anak untuk tuan muda bodoh mereka. 15 tahun aku tinggal di keluarga Jiang, setiap hari seperti neraka di bumi. Bibi Jiang, mulai sekarang engkau adalah menantu perempuan keluarga Jiang, jadi layani dia dengan baik. Ketika aku memutuskan untuk mati hari itu, secara tidak sengaja aku bertemu seorang wanita yang mengalami krisis hipertensi dan pingsan di tanah. Hei, semuanya, lihat. Seseorang pingsan di sini. Halo, ada apa denganmu? Bangun, bangun. Bisakah seseorang memanggil ambulans? Kau sadar? Apakah kau masih merasa tidak enak? Kau menyelamatkanku. Kau gadis yang baik. Jika kau tidak keberatan, bisa menjadi adik iparku. Kak, kau baik-baik saja. Sampai dia mengatur agar aku bertemu dengan Lu Huainian, baru ku sadar bahwa kakaknya adalah senior yang kutaksir di SMA dulu. Lu Huainian, dia mungkin juga menyukaiku. Tapi seminggu sebelum pernikahan, sikap Lu Huainian padaku berubah drastis. Aku akan angkat telepon ini. Jiang Fu, kau menyelamatkan adikku dari awal hingga akhir. Semua adalah rancanganmu. Asketol, kau sudah mengincar posisi sebagai nyonya muda keluarga Lu. Bukan begitu? Tidak, Huainian. Aku tidak. Buktinya sudah jelas. Dan kau masih ingin membantah. Hari itu engkau menggunakan obat ini untuk membuat adikku tekanan darah tinggi, lalu berpura-pura menyelamatkannya. Tidak. Kalau sekarang apa isi botol ini? Jadi itu rancanganmu. Ini obat yang kusiapkan untuk diriku. Aku berniat menggunakannya untuk meninggalkan dunia ini hari itu. Bagaimana mungkin aku bilang? Lu Huainian bahkan setelah menikah menolak membuat akta nikah denganku. Kapan kita akan mengambil akta? Jiang Fu, kau bisa menikah ke keluarga Lu. Sudah merupakan keberuntungan besar. Kau hanya pantas menjadi nyonya Lu secara nominal. Jangan anggap remeh berkahmu. Fu. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ipar perempuanku berharap bahwa sebelum aku pergi, aku akan memiliki anak untuknya. Kakak, aku ingin pergi. Kakak, aku mohon,
Demi aku, bisakah kau meninggalkan seorang anak untuk keluarga Lu sebelum kau pergi? Tetapi Lu Huainian merasa jijik padaku. Kecuali pada malam pernikahan kita, dia tidak pernah menyentuhku lagi. Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya. Jadi, ipar perempuanku memberi obat tidur kepada Lu Huainian dan mengunci kami di kamar tidur. Lu Huainian, kau... Jiang Fu, aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan sebegitu jauhnya untuk menjadi nyonya Lu. Setelah aku bangun, Lu Huainian semakin salah paham padaku. Pada hari aku hamil, Lu Huainian dengan wajah muram menyeretku ke rumah sakit. Kau tenar berhenti untuk mengendalikan aku. Lakukan operasinya sekarang. Lepaskan aku. Ketika aku di meja operasi, ipar perempuanku masuk dan menghentikan Lu Huainian. Tunggu, anak ini harus tetap ada. Anak ini harus tetap ada. Fu. Ya, aku salah. Laut kata pernah percaya padamu. Bangunlah, Fu sudah pergi. Dengarkan kakakmu. Pergi bakar dupa untuknya. Dia sangat mencintaimu saat masih hidup. Pergi ucapkan selamat tinggal pada Fu. Nian. Jika Fu melihatmu seperti ini, dia akan sangat sedih. Fu. Maafkan aku. Bagaimana kau bisa menggunakan bunuh diri untuk menghukumku? Kakak, tahi lalat di tangan Jiang Fu. Dia tidak ada di titik ini. Dia bukan Jiang Fu. Nian, sadarlah. Bagaimana mungkin? Dia adalah Fu. Kakak, percayalah padaku. Aku tak akan pernah salah. Nian, berhenti bermain-main. Terimalah kenyataan, oke? Kalian semua, keluar. Sekarang bongkar ruang berkabung. Clear. Baik, Tuan. Pergi periksa semua pergerakan dari wanita itu kemarin. Perhatikan khusus pada semua penerbangan. Tuan Lu, setelah wanita itu mengklarifikasi rumor, dia memang pergi ke tepi laut. Pengawasan di sana merekamnya dengan jelas. Wanita itu memang melompat ke laut. Mustahil. Aku pasti benar. Petai lalat di tangan Jiang Fu. Ia cepat berada di posisi yang lebih tinggi. Selidiki. Bahkan jika kita membalik Beijing, itu terbalik. Dari TV ke internet. Poster di Saxiabuan, Yuan Fetsud. Dia istri saya. Jangan ampuni siapapun. Sekarang berita kilat. Grup Lu sedang mencari istrinya, menghabiskan jutaan untuk itu. Selama Anda memberikan informasi tentang Jiang Fu, Anda bisa mendapatkan hadiah 1 juta. Bukankah itu Jiang Fu? Dia jelas sudah mati.
Mereka bilang CEO Grup Lu memastikan bahwa itu bukan tubuh istrinya. Sekarang mencari secara luas, jika ditemukan, mereka akan memberikan 1 juta. 1 juta? Bagikan segera. Namun, selama berbulan-bulan, Lu Huainian tidak menemukan jejak saya. Kepala pelayan. Tuan, Siapa yang menyuruh menurunkan foto pernikahan? kau lupa, ini telah diturunkan oleh nyonya sendiri. Di mana foto pernikahan? Siapa yang bertanggung jawab membersihkan kamar tidur hari ini? Siapa yang membersihkan kamar tidur? Tuan, saya yang melakukannya. Saya tidak melihat dengan teliti apa yang ada di dalamnya dan mengira semuanya sampah. Jadi saya membuangnya. Beraninya kamu. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh foto pernikahan? Syaitan asisten. Maafkan saya, Tuan. Saya baru di sini dan tidak tahu aturannya. Saya tidak tahu aturannya. Maafkan saya, Tuan. Maafkan saya. Mohon maafkan saya. Lau Liu. Ya? Suruh dia membereskan barang-barangnya dan pergi. Dan mulai dari sekarang, jika ada perusahaan kebersihan di kota ini yang berani bekerja dengannya, itu berarti melawan White dan Grup Lu. Baik, Tuan. Juga kumpulkan semua orang, cari setiap jalan dan gang, dan bawa kembali foto pernikahan saya dan istri saya dengan segala cara. Saat foto itu ditemukan, sudah menjadi selembar kertas kusut. Xiaofu. Tapi bagian yang milik saya sudah dipotong dengan gunting. Bagaimana bisa? Xiaofu. Kamu sangat kejam. Xiaofu. Ini adalah satu-satunya foto kita bersama. Sebenarnya, sebelum Lu Huainian salah paham terhadapku, kami memiliki hubungan. Momen indah cinta. Mantel itu dibeli oleh Lu Huainian di mal saat kencan pertama kita. Nah, apakah itu terlihat bagus? Itu terlihat bagus. Gaun ini juga memiliki aroma parfummu di atasnya. Aku sangat menyukainya. Catat saja. Si aku berhenti memakai mantel ini. Sejak lama, dan tidak ada aroma milikku di atasnya. Aku tahu. Aku tahu kau ada pada beberapa kaki produk ini. Aku tahu. Karena dalam ini juga ada surat-surat yang kau tulis untukku. Ini bagaimana bisa begini? Di dalam amplop adalah laporan diagnosis depresi. Aku menderita depresi berat. Obat tidak bisa menekan kondisinya. Dokter, mengapa setiap hari aku hidup, aku hanya bisa merasakan sakit? Bisakah kau memberitahuku? Saat kau merasa seperti ini, Paling kuat. Setiap kali aku bertengkar dengan Lu Huainian, aku sangat kesakitan. Aku ingin mati. Tapi aku tidak bisa mati. Aku belum membalas budi yang aku hutang kepada keluarga Lu. Aku masih harus mengandung seorang anak untuk keluarga Lu sebelum aku mati. Lalu kapan terakhir kali kau menyakiti dirimu sendiri? Itu saat Lu Huainian membawa Ye Fanzi ke villa. Hari itu, dia membawa Ye Fanzi kembali ke villa. Keluar dari ruang belajar, dia melihat Ye Fanzi jatuh ke tanah. Kau ingin membunuhku untuk membungkamku? Dia percaya kata-kata Ye Fanzi, mengira aku ingin menyakitinya, dan mendorongku jatuh.
dan minta maaf pada Xiaozi. Dia menyuruhku meminta maaf kepada Yevanzi. Aku mengambil belati dari tanah, dan di pergelangan tanganku, aku mengayunkannya dengan keras. Permintaan maaf seperti ini, apakah kamu puas? Xiaofu. Pada saat itu aku sudah tidak ingin hidup lagi. Cocobot. Nah, kamu belajar trik baru. Touch tak boleh menangkapku, Yin. Jadi kamu mulai menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan perhatianku. Tapi dia masih menusukku di hati. Biar aku beritahu kamu, jangan berpikir bahwa aku akan memaafkanmu. Xiaofu. Xiaofu, dia ingat di rumah sakit. Bagaimana dia membuatku berlutut dan meminta maaf kepada Yevanzi di depan umum. Aku tidak menangis atau membuat keributan, mengatakan bahwa aku adalah selingkuhan. Aku adalah selingkuhan. Aku bukan manusia. Aku brengsek. Bagaimana aku bisa memperlakukanmu seperti ini? Xiaofu, aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku, oke? Xiaofu. Semua orang di Haicheng tahu bahwa setelah aku pergi, Lu Huainian tingkat percetaku sudah mati dan menjadi gila mencariku. Pada saat itu, aku sudah sampai di Gangcheng. Sebenarnya malam itu aku melompat ke laut, tapi diselamatkan oleh ketua kelas dari kampus. Zhang Fu, aku mohon padamu jangan mati. Tolong, lihat aku. Zhang Fu, aku sudah mencintaimu selama 11 tahun. Akhirnya menunggu sampai kamu meninggalkan Lu Huainian. Bagaimana kamu bisa ingin mati? Jika kamu bersikeras melompat ke laut, maka lu akan mati bersepatu. Hidup sudah tidak memiliki arti lagi bagiku. Zhang Fu, ikut aku. Aku akan membawamu ke Gangcheng dan memulai hidup baru. Mungkin karena tidak ingin melibatkan orang tak bersalah, atau mungkin tersentuh oleh pengakuan penuh gairahnya. Aku setuju pergi ke Gangcheng bersamanya untuk berkembang. Adapun video pemandangan laut itu, ketua kelas membelinya dari fotografer dengan harga tinggi dan mengeditnya ulang. Gunakan bahan terbaik yang ada di sini, pastikan terlihat nyata. Untuk membantuku melampiaskan amarah, ketua kelas juga di agen kematian palsu, memesan layanan kematian palsu premium. Pastikan setiap detail serealistis mungkin. Bahkan replika tubuhku menggunakan jaringan kulit terbaru. Pada hari untuk mengonfirmasi replika, ketua kelas dan aku datang ke agen kematian palsu. Tapi aku tidak menyangka Lu Huainian akan mengingat tahi lalat di tanganku dan lokasi persisnya. Ketika Lu Huainian mengirim orang untuk mencari informasi penerbangan, ketua kelas dan aku sudah pergi dengan pesawat pribadi. Ketika Lu Huainian mengirim orang untuk mencari informasi penerbangan, ketua kelas dan aku sudah pergi dengan pesawat pribadi. Setelah tiba di Gangcheng, aku tahu bahwa ketua kelas secara lokal menjalankan toko gaun pengantin. Toko itu sedang merekrut desainer gaun pengantin. Jurusan kuliahku adalah desain. Mimpiku saat itu adalah menjadi desainer gaun pengantin. Setelah menikah dengan Lu Huainian, aku meletakkan kuas lukisku dan fokus memasak. Sekarang aku bisa menemukan kembali mimpiku. Tentu saja aku tidak akan melepaskannya.
di bawah pengelolaan bersama ketua kelas dan aku, 2 tahun kemudian toko gaun pengantin ini menjadi toko pengantin. paling populer di Hong Kong. Dan aku menjadi desainer terkenal. 5 tahun kemudian, aku tahu dari sahabatku tentang keadaan Lu Huainian. Xiaofu, setelah kau pergi, Lu Huainian tahu apa yang Ye Fanzi lakukan padamu saat itu. Dia menempatkan Ye Fanzi di klub untuk bekerja sebagai pelayan, tetapi dia mengabaikannya sepenuhnya. 5 tahun ini, dia menjadi sangat disiplin dan tidak bersama wanita lain, serta peduli pada makanan dan kehidupan sehari-hari anak. Mulai sekarang jangan ceritakan tentang urusannya lagi. Aku telah memulai hidup baru. Awalnya kupikir aku tidak akan pernah berpapasan dengan Lu Huainian lagi. Namun takdir dengan banyak lika-liku Masih mempertemukan kami lagi. Xiaofu. Ini benar-benar kamu. Xiaofu, tahukah engkau betapa kau kurindukan selama 5 tahun ini? Saat itu aku bersalah paham padamu. Jika saya akan lebih percaya padamu, tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Tapi tidak ada apa-apa. Kau masih mau hidup. Aku masih bisa menebus kesalahanku padamu. Lu Huainian, apakah kau pikir kita bisa kembali seperti dulu? Xiaofu, dulu aku melihat diagnosis depresimu. Apakah sekarang kau merasa lebih baik? Setelah tiba di kota pelabuhan dan mengelola toko pengantin bareng ketua kelasku, melihat gaun pengantin yang kudesain dikenakan oleh para gadis, senyum bahagia di wajah mereka perlahan menyembuhkanku. Setahun yang lalu, depresiku sembuh. Ketua kelas juga memperkenalkan dokter terkenal yang menghilangkan bekas luka padaku. Sekarang Jiang Fu lepas dari kepompongnya, tidak lagi terpaku pada masa lalu, tetapi hidup di masa kini. Aku bukan lagi Jiang Fu yang dulu. Kita tak boleh bertemu lagi. Jiang Fu, aku tidak akan menyerah. Aku akan membuatmu cinta lagi padaku. 3 hari kemudian, Lu Huainian membawa Xiaobao. Xiaofu, cepat panggil dia ibu. Dia adalah ibumu. Terikat oleh darah, membuatku tanpa sadar meraih. Tetapi saat ku sentuh kepala Xiaobao, Xiaobao mulai menangis. Kenapa kamu menangis? Aku sudah mengejarimu berkali-kali di rumah. Kenapa kamu nggak belajar? Cepat panggil dia ibu. Sepertinya dia mau pakai anak untuk dapat aku lagi. Sayangnya, anak itu tidak dekat denganku, dan bahkan sedikit takut padaku. Sebenarnya lebih baik begini, meskipun Xiaobao anak kandungku, dia tidak dekat denganku, dan aku juga nggak dekat dengannya. seperti 2 garis sejajar. Mereka takkan pernah berpotongan, jadi tak ada sebab akibat. Lu Huainian lihat aku, juga nggak antusias sama Xiaobao, menyadari pakai anak itu tak bisa balikin aku, jadi dia nongkrong di toko pengantin. Aku akan datang lagi besok. Keesokan harinya, gelombang dingin melanda, dan toko pengantin sepi. Lu Huainian coba buatku senang. Menggunakan koneksimu, kau membantu mendatangkan banyak pelanggan. Mereka datang ke toko, bahkan tidak mencoba gaun pengantin, langsung memilih satu dan pergi. Bos, saya mau yang ini. Halo, Bu. Gaun pengantin ini, bungkuskan untukku. Saya mau yang ini, dan bungkus juga yang itu. Ya. Yang ini juga. Kalau begitu saya mau yang ini. Kamu sama sekali tidak serius untuk membeli gaun pengantin. Sia-sia membelinya. Saya belum pernah melihat toko sepertimu, yang buka tapi tidak menyambut pelanggan. Apa yang maksudnya dengan kepura-puraan? Apakah kami tidak membayarmu? Ya, dengan toko kecilmu, kau tidak punya rasa pelayanan. Pantasan tidak ada orang di sini. Sudahlah, ayo pergi. Ayo pergi. Apa-apaan ini? Sok-sokan. Xiaofu, aku sedang mencoba membantumu. Lu Huainian,
Sebenarnya kita tidak berasal dari dunia yang sama. Kamu adalah seorang pengusaha, dan pengusaha mencari keuntungan. Tapi aku adalah seorang desainer. Mencari uang adalah hal kedua. Yang lebih aku pedulikan adalah, apakah gaun pengantin yang aku desain dapat dicintai dan diakui oleh semua orang. Jadi kamu tidak perlu melakukan tugas yang tidak berterima kasih lagi. Bawa Xiaobao dan kembali ke keluargahan. Xiaofu, maafkan aku. Jika kamu menganggap aku terlalu utilitarian, aku bisa berubah. Aku hanya berharap yang kau tidak akan mengusirku. Xiaofu, ini waktu makan siang. Waktunya makan. Baik. Xiaofu. Kau di sini, silakan duduk. Monitor pakaian ini, dulu Lu Huainian pernah memiliki yang serupa saat dikenakan tampak tajam dan cakap, tapi padamu monitor tampak lembut dan ramah. Kami sudah makan di restoran barat ini berkali-kali, tapi kali ini berbeda. Cobalah, saya sendiri yang membuat steak hari ini. Monitor, kenapa Anda memasak sendiri? Kaya tapi tidak berminyak. Kaya tapi tidak berminyak. Suhunya juga terkontrol dengan baik. Lezat. Pelayan semua buah favoritku. Apakah kau juga membuat kue ini? Tuan ini telah membuatnya di sini sepanjang pagi. Cobalah. Selamat ulang tahun. Ini adalah tahun kedua. Kau merayakan ulang tahunku, Monitor. Dulu saat aku di rumah Lu, setiap tahun di hari ulang tahunku, Lu Huainian hanya muncul, memberi kado acak, lalu pergi. Xiaofu, aku suka kamu. Ini sebenarnya favoritku. Shenzhen Platinum. Desainnya sederhana tapi elegan. Sangat sesuai seleraku. Ukurannya pas sekali. Ini milikmu. Saat aku menikah dengan Lu Huainian dulu, cincin berlian yang dibelinya asal-asalan. Bahkan tidak sesuai ukuranku. Benar, sikap acuh tak acuh dan tulus seorang pria bisa dibedakan sekilas. Dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama saat tahun pertamanya. Tapi saat itu aku suka Lu Huainian. Aku pernah menulis mimpiku menjadi desainer gaun pengantin di tembok harapan kampus. Jadi setelah lulus, ketua kelas membuka toko gaun pengantin di Hong Kong. Untungnya surga berpihak padanya. Dia tetap setia selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkanku. Nikahi aku. Ya, aku terima. Xiaofu. Xiaofu. Lu Huainian, apa yang kau lakukan di sini? Ketua kelas. Lu Huainian, Lu Huainian, Lu Huainian. Lu Huainian, lepaskan. Lepaskan. Lu Huainian, apa yang kau lakukan? Xiaofu, jika suka tidak kerbau, apa engkau akan setuju untuk menikah dengannya? Jadi bagaimana? Itu bukan urusanmu. Baik. Baik sekali.
Karena aku tidak bisa mengendalikanmu, biarkan anak kita yang melakukannya. Apa yang akan kau lakukan? Chang Fu, kau hanya bisa menjadi wanita milik Lu Huainian. Karena kau tidak suka Xiaobao, kita akan punya anak lagi. Jika masyarakat tidak bisa menahanmu, kita akan terus punya anak. Aku tidak percaya kau tidak punya hati. Abaikan itu anak tidak bisa menahanmu. Lepaskan. Lu Huainian? Xiao Fu, dulu kau sangat mencintaiku. Mengapa kau begitu kejam padaku sekarang? Lu Huainian, kau selalu sombong. Lu Huainian, bersikaplah lembut. Pada malam pernikahan kita, Lu Huainian sama kerasnya. orang sepertimu tidak pantas mendapatkan cintaku. Jangan memaksaku. Xiao Fe, jika ini bisa membuatmu merasa lebih baik, maafkan aku. Aku tidak berharap mau biar kamu menamparku beberapa kali lagi. Lu Huainian, pergilah. Jangan mendekatiku. Xiao Fu, aku mohon padamu, hukum aku. Asalkan kau memaafkanku, aku akan melakukan apapun. Lu Huainian, kau gila. Aku menjadi gila 2 tahun lalu. Tanpamu, apa arti hidupku? Jika kau tidak memaafkanku, aku akan mati untukmu sekarang. Aku akan mati di depanmu. Mati itu mudah. Jangan kotori tangan Xiao Fu. Kau tidak apa-apa? Lu Huainian, jika kau bersaing denganku secara adil dan terbuka, aku akan tetap menghormatimu. Tetapi kau menggunakan cara-cara seperti itu untuk memaksa Xiao Fu. Kau membuatku membencimu. Ayo pergi. Xiao Fu, Xiao Fu. Jangan pergi dengannya. Aku tidak akan benci dengan pergi dengannya. Xiao Fu. Xiao Fu, Xiao Fu. Presiden Lu ada yang salah. Proyek kita dengan kakek Ci gagal. Bagaimana mungkin? Terakhir kali saat kita menandatangani kontrak dengan kakek Ci, dia bilang dia sangat mengakuiku. Semuanya baik-baik aja. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah pikiran? Aku dengar kakek Ci suka teh. Dia kepala menyesuaikan dengan seleranya. Sebuah tanda kecil. Harap kau mau menerimanya. Xiaolu, kau benar-benar berusaha keras kali ini. Ini kontrak yang kau inginkan. Aku harap grup Lu. Javas berhasil masuk ke Gang Cheng. Kakek Ci, grup Lu nggak akan pernah melupakan bimbingan dan dukunganmu. Perusahaan kami untuk berhasil masuk ke Gang Cheng telah menginvestasikan seluruh modalnya ke dalam proyek ini. Sekarang kakek Ci telah melanggar kontrak dan rantai modal kita benar-benar putus. Jika kita tidak mendapatkan suntikan modal yang substansial, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan. Aku masih punya beberapa teman di Jingxi. Aku akan menelepon mereka sekarang.
Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Cheng Feng, rantai modal grup Lu, mengalami krisis. Ya, bisakah Anda membantu saya memutar dana? Huai Nian, bukannya aku tidak mau membantumu. Biarkan aku berkata jujur. Seseorang telah memberikan ultimatum melarang perusahaan manapun untuk membantu grup Lu atau mereka akan terlibat. Ayahku memperingatkanku berulang kali untuk tidak terlibat. Maaf, Huai Nian. Kamu harus mencari tahu siapa yang kau singgung. Presiden Lu. Lia. Menurut laporan, saham grup Lu baru-baru ini terjun bebas. Di gerbang grup Lu penuh dengan karyawan yang di-PHK. Bayar. Hancurkan kapitalisme. Secara online, netizen sedang membahas Bahwa grup Lu telah dihapus dari bursa. Dikabarkan mereka menyinggung seorang tokoh besar. Xiaofu. Setelah kita menikah, aku actually menuju kehidupan yang lebih baik. Membiarkanmu bebas. Melakukan apa yang kamu inginkan. Ketua kelas, aku tidak pernah menyangka kau adalah pewaris misterius dari orang terkaya Hong Kong. Xiaohu, maaf. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Ku hanya menunggu kesempatan, menunggu sampai aku memenuhi syarat untuk mengaku padaku. Sekarang aku akhirnya memilikinya. Xiaofu, apakah kamu siap? Ayo pergi. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kau belum menemukan siapa di balik ini? Siapa dia? Ini aku. Lu Huainian. Jika kau berani mengganggu Xiaofu lagi, aku akan membuat grup Lumu lenyap dari Jingxi. Apa hakmu? Hanya dengan satu panggilan, aku bisa membuat Tetua Qi menolak kerja sama denganmu, sehingga tidak ada seorang pun di Jingxi yang berani membantumu buat saham grup Lumu turun drastis dan akan berutang besar. Alas bisa kata Q dan Xiaofu, kau begitu rendah. Jika Xiaofu tahu wadah munafikmu, apakah dia masih mau bersamamu? Itu bukan urusanmu. Sejauh yang aku tahu, kau menghargai grup Lu lebih dari hidupmu sendiri. Jika kau tidak ingin grup Lu hancur di tanganmu, maka pergilah dari Gangqing sekarang juga. Keji, Xiaofu akan selalu menjadi milikku. Lagi pula kami punya anak. Itu fakta yang tak terbantahkan. Lu Huainian, kau dan Xiaofu tidak menikah sama sekali. Apalagi, kau bahkan tidak mendaftarkan pernikahanmu. Akulah dan Xiaofu yang secara sah menikah. Huainian. Kapan kita akan mendaftarkan pernikahan kita? Jiangfu. Kau sudah sangat beruntung menikah ke keluarga Lu. Ya, kau hanya pantas menjadi istri nominal Nyonya Lu. Jangan tidak tahu dari Papacis. Mansud. Nah, kenapa aku tidak mendaftarkan pernikahan kita saat itu? Mencot. Lu Huainian, Xiaofu sekarang istriku. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggunya lagi. Setelah keluar dari rumah sakit, segera pergi dari Harbor City. Jika kau berani menginjakkan kaki di Harbor City lagi, aku akan mengambil nyawamu. Hei Tuan Lu. Nian, kau tidak bisa terus begitu tertekan lagi. Apakah kau lupa? Bagaimana ibu dan ayah? Mempercayakan perusahaan kepadamu? Kau tidak bisa membuat arwah ibu dan ayah di surga kecewa. Sudah waktunya kembali. Perusahaan sekarang berantakan total. Kami membutuhkan kamu untuk memimpin. Aku mengerti. Pada hari keluar rumah sakit, Lu Huainian awalnya akan meninggalkan Harbor City. Tetapi ketika dia tahu tentang pernikahanku, apakah Xiaofu masih di toko pengantin? Aku ingin berpamitan dengannya. Nyonya,
Dia tidak ada di toko pengantin. Lalu di mana dia? Tuan Lu, perusahaan penting sekarang. Kita harus kembali dulu. Katakan di mana dia sekarang. Sejauh yang aku tahu, Nyonya sekarang sedang mengadakan pernikahannya di Crown Hotel. Tuan Lu, pesawat akan segera lepas landas. Batalkan penerbangan. Cepat. Tuan Lu, sadarlah. Nyonya sudah menikah dengan orang lain. Keluar. Silakan sambut pengantin pria dan wanita ke tempat acara. Xiaobao. Dokter Ayah menjemput ibu kembali. Pengantin pria, apakah Anda ingin wanita di hadapan Anda menjadi istri Anda dan setia kepadanya sampai akhir hidup Anda? Saya bersedia. Pengantin wanita, apakah Anda ingin pria di hadapan Anda menjadi suami Anda dan setia kepadanya sampai akhir hidup Anda? Saya bersedia. Scott ready. Mengapa Lu Huainian ada di sini? Dia dulu liar, tapi tahu batasnya. Dia tidak akan pernah mempertaruhkan kepentingan perusahaan sebagai lelucon. Lebih lagi, grup Lu ditinggalkan oleh orang tuanya yang telah meninggal untuk dia dan kakak perempuannya. Xiaofu, kau udah bisa menikah dengannya. Pengawal. Mengapa kamu di sini? Grup Lu sekarang menunggumu untuk kembali dan mengambil alih? Xiaofu, tidak ada yang lebih penting darimu. Lu Huainian, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak muncul lagi di depan Xiaofu dan aku. Kupikir kau ingin grup Lu lenyap dalam semalam. Tidak masalah. Tidak ada yang penting lagi. Xiaofu, jangan menikah dengannya. Aku mohon padamu. Xiaofu. Lanjutkan pernikahannya. Bu, aku mau ibu. Xiaofu, jangan menikah dengannya. Aku tahu aku salah. Aku mohon, jangan menikah dengannya. Kumohon, Xiaofu. Lanjutkan pernikahannya. Bu, aku mau ibu. Sepertinya belakangan ini, Lu Huainian telah mengajarinya banyak hal. Aku sudah membayangkan berkali-kali suara Xiaobao memanggilku ibu. Tak pernah terpikir, itu terjadi di hari pernikahanku. Bu. Setiap kali Lu Huainian berulang kali membuatku malu, aku sudah lama putus harapan. Melahirkan Xiaobao hanya untuk membayar hutang. Pernikahan dilanjutkan. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Xiaofu, attract. Xiaofu, jangan menikah dengannya. Jangan, Xiaofu. Xiaofu, jangan menikah dengannya. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan padanya? Tidak. Ayo pergi. Xiaofu. Tidak. Aku salah, kumohon. Jangan menikah dengannya. Xiaofu. Kudengar setelah ketua kelas membawaku pergi, Lu Huainian melompat ke laut, mengatakan ingin bertobat padaku. Bagaimana dia sekarang? Tak ada yang tahu